Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di hari Rabu, Rabu bercerita. Hai, apa kabar semua? Hai Teh Tika. Oke teman-teman, hari Rabu ini seperti biasa, saya akan bercerita. Nanti akan ada teman-teman, ada tamu spesial yang akan bercerita. Tentunya masih dengan cerita yang sama teman-teman, cerita tentang kesehatan tentunya. Nah, tamu kita malam ini teman-teman spesial banget karena beliau itu tapi kita tunggu aja ya, nanti biar perkenalan pada saat beliau hadir. Cerita apa sih yang akan beliau sampaikan, dan juga apa yang bisa teman-teman nanti juga dapatkan dari cerita ini. Penasaran? Oke teman-teman, sudah 19.30, izinkan saya undang dulu ya tamu kita malam ini. Sebentar, saya panggil dulu. Sebentar ya teman-teman. Hai, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Thank you banget nih sudah menyempatkan hadir di Rabu Bercerita. Suara saya kedengeran nggak Teh? Kedengeran. Yes. Teh tahu nggak apa rasanya di sini? Rasanya happy sama nervous gitu loh. Aku tuh seneng banget soalnya diajak ngobrol karena Dana ini waktu aku ulang tahun kan bikin acara jalan tuh kaul lah 4,5 kilo ya Dan ya. Yes. Iya, terus dia ikutan dan gue tuh baru ngeh ternyata lu tuh seorang coach untuk banyak orang. Luar biasa loh. Mau ikutan acara gue pada saat itu gitu. Yes. Anyway, udah langsung aja Teh Tiken yang mulai acaranya keren banget. Jangan dong. Izin biar latihan juga gitu ya. Jadi teman-teman, Okay. hari ini tamunya spesial banget. Teman-teman pasti sudah kenal banget dengan Teh Tika ya. Beliau itu pasti teman-teman kenal. Apalagi saya juga ya di zamannya itu dengan ekstravaganzanya. Terus juga saya juga merupakan akhirnya saya tahu beliau ini juga senior saya ternyata waktu sekolah dulu gitu ya. Itu yang bikin ada kalau bilang ada ya, karena mungkin satu alumni gitu ya, bisa jadi ada kedekatan tadi. Dan beliau juga setiap perjalanan saya ke kantor, beliau dengan Kang Ronald selalu menemani perjalanan saya ke kantor teman-teman. Namun saya yakin teman-teman juga ingat ya, saya sampai catat nih, di akhir Desember kemarin beliau dan Kang Ronald memutuskan untuk apa istilahnya Teh ya? Untuk mundur sih. Mundur ya. Bikin sedih loh, Teh, bener loh, bikin sedih loh. Tapi tentunya untuk hal yang baik. But anyway, terima kasih sudah menemani hari-hari kami di perjalanan kantor. Amin, terima kasih. Juga. Dan oke, kali ini teman-teman saya mau cerita dulu mengenai perkenalan saya dengan Teh Tika gitu ya. Jadi Teh Tika ini teman-teman terus terang adalah salah satu inspirasi saya sehingga saya bisa bertransformasi seperti saat ini. Dan tentunya teman-teman juga cukup aware ya Teh Tika seperti apa sebelumnya, dan juga bisa bertransformasi, dan saya juga yakin menginspirasi banyak orang. Dan yang paling penting, perubahan tadi hingga sekarang sudah lebih permanen ya Teh Tika ya? Ya lumayan lah. Nah, tadi sudah di-spill dulu sama Teh Tika. Waktu itu memang di tahun lalu ya Teh ya, Teh Tika itu sempat mention bahwa di hari lahirnya beliau yang spesial, boleh disebutin nggak Teh? Boleh. Boleh. 45 tahun. Jadi Teh Tika itu waktu itu mau bikin event, mau menuntaskan 45 kilo jalan sehat. Dan waktu itu saya menawarkan diri, Teh boleh dong saya ikut serta, karena memang di saat itu juga saya pertama kali dengan badan ini
berniat untuk ikut serta dalam half marathon di Novembernya. Singkat cerita, ikut serta, jalanin semua, dan bersyukur banget ikut merayakan ulang tahunnya Teh Tika, dan dipertemukan kemarin Teh Tika 2 minggu lalu itu saya berkesempatan ngobrol, cerita sama Hendro Lung yang memang nggak pernah satu kebetulan ya Teh Tika ya, dipertemukan di sana dan bisa menginspirasi ke teman-teman bahwa untuk mencapai yang diinginkan dibutuhkan cuma mau. Nah, tapi tadi udah banyak banget nih saya bicara. Teh, intinya kami ini, saya tentunya juga mau dengar ceritanya Teh Tika nih. Perjalanan hidup sehatnya Teh Tika itu bagaimana gitu Teh. Punten, mangga silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan ngobrolnya bermanfaat malam hari ini. Jadi kalau ngomongin soal kenapa akhirnya pengen merubah hidup yang lebih sehat, itu karena pada awalnya kan tidak ada yang mempermasalahkan dengan keekstra seksian saya pada saat itu. Jadi suami juga nggak pernah protes. Si mamah sih dulu almarhumah suka nyindir-nyindir ya waktu sebelum nikah tuh gini, mama pokoknya nggak mau di atas ini nanti pas di pelaminan yang berdiri semuanya gemuk, semua mama bilang gitu. Jadi itu awal pertama suka akhirnya nurunin berat badan gitu. Cuman memang setelah itu mungkin karena punya anak, terus juga nggak ada protes dari suami gitu ya. Jadi kalau orang Sunda bilang mah kamalinaan saya tuh, jadi keenakan. Makannya tuh enak banget gitu ya. Terus juga magernya mager banget gitu, enak gitu, nggak pernah ngapa-ngapain. Olahraga tuh hampir bisa dibilang nggak pernah olahraga sama sekali. Nah di tahun 2017 kalau nggak salah, ini awal pertama kenapa akhirnya saya mau hidup sehat gitu. Oke. Jadi aku lagi ngobrol sama suami sambil makan dorok-dok kerupuk kulit gitu. Gitu. Enak banget ya, Teh? Habis itu keselak, terus si kerupuk kulitnya keluar dari hidung aku gitu. Jadi terus suami aku bilang gini, kamu tuh rakus katanya. Makannya kayak begini katanya, sampai makan aja keluar dari hidung kamu, dia bilang gitu kan. Di situ aduh rakus. Kok kayak makanan sapi gitu ya, rakus makanan sapi kan gitu kan. Akhirnya oke lah, kita cari cara gimana caranya hidup yang lebih sehat. Pada saat itu tidak ada keinginan adalah untuk mengecilkan badan, tidak gitu ya. Pada saat itu ya saya juga ngerasa sehat-sehat aja karena alhamdulillah dengan badan yang cukup dibilang ekstra seksi pada saat itu, saya tuh nggak punya kolesterol, nggak ada asam urat gitu dan segala macamnya. Cuman bertambahnya usia juga kan sebetulnya membuat kita jadi lebih banyak penyakit ya gitu. Dan maaf nih, obesitas, karena saya tuh udah bukan obesitas lagi, Dana, aku teh udah masuknya kok udah morbid namanya tuh. Morbid itu adalah kan obesitas tuh ada gemuk, obesitas 1, obesitas 2 dan morbid. Nah aku tuh udah di tahap morbid gitu pada saat itu. Maaf untuk orang-orang yang punya tubuh obesitas 1, 2 atau morbid, kemungkinan untuk sakitnya itu besar sekali gitu. Kayaknya tuh penyakit tuh demen gitu ngelihat kita yang lemu-lemu gitu kan. Nah abis suami bilang begitu, aku terus cek badan semuanya gitu, general check up. Ternyata udah mulai tuh ada yang namanya asam urat. Asam uratnya tinggi lah. Waktu itu 7 atau 9 gitu, aku lupa. Nah dari situ akhirnya gimana ya caranya? Ya udah konsul sama dokter, karena dulu aku pernah sempet konsul sama dokter dan sukses bisa nurunin sampai 20 kilo atau 13 kilo gitu, aku lupa. Sebelum yang akhirnya sebelum yang ini sudah pernah gitu ya? Sudah pernah dulu tapi gitu. Sampai pernah jadi brand ambassador sebuah merek obat aku tuh dulu ya. Jadi pada saat itu, tapi gitulah, yoyo balik lagi ke semula. Bahkan paling top adalah 113 kalau nggak salah berat aku pada saat itu gitu. Nah akhirnya
Aku ngelihat perubahan dari Kemal Mohtar. Betul, betul. Iya, Semuanya nggak pernah kebetulan ya. iya. Jadi Kemal pada saat lagi nge-MC sama aku, Hmm, kok bentar ya jam 6 gue makan hmm, katanya gitu. Lah hmm. gue nge-MC sendiri dong, gue bilang gitu. Gak beneran, gue mesti makan dulu. Akhirnya dia jam 6 makan, akhirnya gue nanya, kok lu makannya begitu banget sih, sampai harus tepat banget waktunya. Oh Iya, gue ke iya. dokter katanya gitu. Dan akhirnya aku dikenalin lah sama dokter Joko. Oke, oke. Gitu, dokter Joko yang prakteknya di Kuningan sana. Akhirnya ngobrol sama dokter Joko Iya, dengan pada saat itu kalau nggak salah berat aku 105 atau 103 gitu. Terus dokter Joko bilang ada 3 hal yang harus dilakukan kalau dilakukan. kamu pengen hidup sehat gitu. Yang pertama atur makan dan olahraga Olahraga. Yang dan ketiga, tidur yang cukup. benar. Oke, oke, sip, sip. Itu istirahatnya cukup. Jadi kalau untuk makan pun itu harus diperhatikan 3J. Jenis, jumlah, dan jam. Oke. Jadi jenis pasti harus diperhatikan ya, maksudnya kayak menghindari lemak, tapi ya Hmm, jangan terlalu ekstrim juga Iya, gitu. Terus yes, yes, yes. jam itu harus tepat waktunya Iya, gitu. Dan jumlahnya juga ya harus diperhatikan, apalagi kalau memang pengen menurunkan berat badan pada saat itu. betul, Jadi betul. aku diatur makannya itu menunya 2 minggu sekali sama dokter Oke. tanpa obat ya. Iya, Jadi aku dikasih obat cuman vitamin. Jadi aku makan tuh 5 kali sehari, yes, sarapan, habis yes. itu ada snack di Iya, antara sarapan ke makan siang, terus ada makan siang, iya, snack lagi, iya, dan terakhir ada makan malam. Tapi makan malam itu terakhir di jam 6 iya. gitu. Kecuali kata dokter Joko pada saat itu kalau kamu punya kerjaan di atas jam 9 Iya, malam. yang tak Jadi terhindarkan itu. kalau tak terhindarkan, kamu harus makan snack sekali lagi, Oke. gitu. Jadi snack 3 kali untuk makan 3 kali. Olahraga cukup jalan kaki karena pada saat itu badan juga masih besar, gitu kan. Yes, yes, Jalan yes. kaki 45 sampai 1 jam. Habis itu sama istirahat yang cukup. Percuma kamu katanya udah Kata ngatur anak, makan, terus betul. juga udah olahraga, tapi ternyata istirahat kamu nggak cukup. Minimal itu pada saat itu dibilangnya 8 jam sehari. Yes, yes. Tapi ya namanya juga kerjaan kita kan penghibur ya. Jam setengah, jam 5 harus sudah berangkat kantor. Yes, yes, Kadang-kadang pulang yes. ke rumah jam 10 11 gitu. Akhirnya dokter Joko ya udah kalau gitu sebisa mungkin badannya nggak boleh terlalu capek. Jadi tetap harus ada istirahatnya. Aku lakuin itu di minggu pertama 7 kilo turunnya. Wih, keren. Ya karena mungkin dari badannya gede banget ya. Startnya Jadi memang kan kalau gitu ya. awal-awal kita lagi nurunin berat badan tuh cepet banget di Iya, minggu iya, pertama. iya. Betul. Minggu kedua, minggu ketiga akhirnya kalau nggak salah dalam waktu 3 bulan aku berhasil nurunin sekitar 20 kiloan Oke. Nah, gitu. tadi kan udah dijelasin intinya sudah dikasih tahu do or don'ts-nya gitu teh ya. Nah, jalanan tadi ada apa namanya? Mungkin teman-teman yang lain juga perlu perlu mengerti juga ya. Karena kan tadi dibilang oh perlu atur makanan sampai Kemal juga seperti tadi kan makannya tuh gitu ya. Ada kendala nggak sih ke arah sana? Ya pasti ada ya, terutama kalau Ada. kerjaan gue tuh yang kadang-kadang baru mulai jam 6. Jam 6 tuh harus udah siap-siap nge-MC padahal udah jamnya makan gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa diatasi sih. Maksudnya kadang-kadang partner MC-nya bisa ngerti kalau pada saat itu gue harus makan dan segala macamnya. Betul. Sebetulnya kendala itu lebih ke akhirnya ini nih, di setiap orang yang punya badan ekstra seksi, kita tuh di dalam jiwanya tuh kayaknya ada satu craving gitu, Oke. keinginan yang sebetulnya kalau lu nggak turutin juga nggak apa-apa, karena lu tuh Ya, cuman ya. lapar mata, Habis kita ya teh. kabita bener. Kita tuh cuman kabita, karena kalau lu nggak makan itu juga lu nggak akan Biasa mati aja. gitu, Betul, istilahnya gitu. betul. Karena apa yang udah diaturin sama dokter sebetulnya sudah mencukupi apa yang kita Betul, betul. butuhkan pada saat itu. Karena kan kalau lu makannya juga defisit kalori, Yes. sebetulnya juga eh, kegiatan lu juga atau apa energi yang lu keluarkan juga nggak harus jadi gede banget gitu, Benar. enggak. Ya sesuaikan dengan apa yang asupan yang lu makan. Makanya olahraganya pada saat itu hanya jalan Jalan kaki. kaki aja.
sempat berhenti di Dokter Joko itu sampai pas pandemi karena beliau tidak mau terima pasien pas pandemi itu. Jadi akhirnya sempat terhenti dulu gitu. Dan banyak banget kan pas aku lagi udah turun 20 kilo itu banyak banget orang yang nanya, share dong menunya, share dong Iya, gimana iya, iya. caranya. Betul, betul. Aku tuh sebetulnya gini, apa yang diterapkan dokter ke aku itu nggak akan mungkin tidak cocok sama karena setiap individu beda keperluannya. Betul, betul. Kebutuhan akan asupannya juga beda. Yang Yes. beratnya 100 kilo akan beda kebutuhan asupannya dengan yang 80 kilo. Jadi Setuju. eh, aku nggak berani share apa-apa pada saat itu karena Betul. aku ngerasa aku pun belum mencapai berat badan yang aku pengenin. Kan sebetulnya idealnya Cina kalau dengan tinggi 152 berat itu harus sekitar 42 atau 41 gitu. Pokoknya kayak nomor sepatu lah gitu. Kalau sekarang nih buat Mm-mm. tapi boleh kan ya di Boleh, spill boleh. sedikit dari sejak di 2017 tadi Mm-mm. sampai kan sekarang kurang lebih kan udah lebih stabil ya. Itu sudah berapa banyak bergeser ya biar buat inspirasi teman-teman nih. Aku itu paling top itu sebetulnya sempat turun tuh sampai 38 kilo. 38 kilo berarti Iya, itu 70-an segitu ya atau 60? 70 dua gitu ya, 72, 75 lah But anyway itu kan gitu. cuma angka doang ya Teh. Iya, Yang cuman penting angka kan doang. rasanya lebih gimana Teh dibandingin Sekarang tuh sebelumnya? sebenarnya yang paling seneng itu adalah kan Ya, aku cari sehatnya, yes. tapi bonusnya adalah langsing Ih, gitu. keren. Yang paling seneng adalah nyari baju nggak susah. Benar-benar. Dulu tuh aku kalau pakai baju dan gue tuh harus ukurannya tuh 5L atau 6L gitu. Sekarang Sekarang M udah cukup. ai keren. Ya tapi mungkin M besar ya, bukan Ya, M kecil karena kan ukuran juga suka rada-rada ya. ya. Pas giliran beli ini ukurannya XL, kayaknya S deh itu sebenarnya bukan XL karena nggak cukup, cukupnya cuma di satu paha doang gitu. Tapi gue juga ngalamin up and down gitu. Maksudnya dalam artian, apalagi pas Dokter Joko sempat gak ada gitu, sempat berhenti di Dokter Yes, Joko yes, dan akhirnya gue ketemu sama Dokter Dama, ya. itu juga sempat yang apa ya, sempat yang naik turunnya cepat gitu, sempat bouncing lagi sampai 85 gitu. Tapi benar Terus mungkin yang teman-teman yang lain perlu sadari yang tadi di highlight sama Teh Tika gitu ya. Keinginannya Teh Tika tadi kan ya. Maksudnya apa ya namanya? Komitmennya, yes, keinginan untuk hidup sehatnya itu sebenarnya yang membuat Teh Tika kalau teman-teman perhatikan ya, kan sudah stabil ya sekarang. ya, Tika juga pasti mau lebih baik lagi gitu ya. Tapi yang jelas amin, itu perjalanan dari 2017 hingga sekarang, komitmennya tadi, konsistensinya tadi, itu yang bikin Teh Tika tetap ada di kondisi betul. sekarang. Benar? Iya, satu hal aja Iya, yang yang aku pelajari dalam pas lagi menjalankan hidup sehat ini ya. Aku ini tipe yang harus ada yang mengawasi. nah, Ja- dampingin gitu ya. iya, harus didampingi karena kalau misalnya nih ke dokter nih, Yes, ketemu sama yes, yes. dokter. Jadi gue tuh kayak yang gini nih, yang aduh minggu ini harus turun nih, soalnya mau ketemu dokter. Kalau gue nggak turun, Gitu. kayak mau dimarahin gitu, kayak mau dihukum gitu. Aku tipenya kayak Iya, gitu. iya. Jadi biasanya kalau udah lepas dari dokter, itu harus ada momen yang gue balik lagi untuk ngecek Iya. fitnessnya gue tuh seperti apa gitu. Karena takutnya balik lagi kebiasaannya. Eh, Seiring perjalanan waktu sebetulnya karena mengurangi makan defisit kalori itu, lambung gue yang makannya tadinya harus banyak, sekarang tuh menyedikit. Bayangin aja yang dulu mungkin kalau makan nasi harus nambah. Kalau sekarang itu 3 sendok, 5 sendok udah cukup Yes, keren, 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 gitu. keren. Karena ketika gue makannya agak berlebih, langsung Badannya, naik gasnya. Orang jadi udah lain mah muncul kurang mah. muncul alarmnya sendiri ya, Teh ya. Aduh, udah Betul. cukup nih sekarang. Di Iya, samping di samping kesadarannya juga tentunya sekarang sudah lebih lebih tinggi tentunya ya dibandingin sebelumnya Teh ya. iya. Kalau dulu kan cita-cita cuma pengen sehat doang Eh, ketika mulai ini ya. sekarang Kalau sekarang kejaran aku tuh pengen ikutan maraton. yeay. Keren, 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 keren. Iya, terinspirasi dari
satu tayangan juga gitu. Jadi ada seorang perempuan di usia 70 tahun, dia masih ikut maraton. Dan dia baru mulai lari itu di usia 43. Jadi ketika sekarang usia gue 45, bahkan tahun ini 46, Yes. gue ngerasa kayaknya gue belum terlambat, kayaknya gue masih bisa deh gitu. Walaupun sekarang baru kuat 12 kilo ya. Iya, 12 kilo aja teh, coba dipikir teh. Coba dipikir ya teh, waktu 2017 kira-kira kebayang nggak sih Tika lari 12 kilo? Enggak. Itu juga waktu itu, aduh perdana kebayang nggak ya lu nyelesain 21 kilo? Enggak. Tapi ya tadi dorongan maksudnya apa yang kita sudah capai dengan tentunya Tika juga sama ya dengan apa yang sudah di-achieve sekarang, badannya lebih enak. Iya. Kedepannya bisa kok gitu kan ya. Bisa, Gitu. insya Allah pengen gitu. Pengennya seperti itu dan mudah-mudahan tercapai itunya gitu. Amin, 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 amin. Jadi teman-teman, itu aja teh rahasianya. Ya rahasianya sih memang itu apa ya? Ya tadi yang dibilang sama Dana benar bahwa komitmen, karena apa yang kita lakukan sekarang, yang gue lakukan sekarang gitu ya, itu harus jadi way of life nantinya. Benar. Harus berkesinambungan, dalam arti nggak bisa berhenti. Makanya kan tadi gue sempet cerita, setiap gue berhenti, gue stop karena ngerasa udah badan gue udah enak nih, kayaknya udah nggak perlu lagi tuh ngelakuin ngatur makan, olahraganya harus rajin, cukuplah olahraga seminggu 2 kali. Ternyata nggak bisa. Kalau gue tuh harus begitu, harus continue gitu. Dan ya insya Allah sih kalau misalnya kita melakukan itu, ada apa ya? Ya ada alarmnya sendiri ketika kita nemuin satu kemalasan, kemandekan dan segala macamnya gitu. Nah, satu lagi, kalau misalnya lagi nurunin berat badan nih, terus tadinya turun 5 kilo, turun 3 kilo, 2 kilo, terus ada momen-momen di mana kok gue kagak turun-turun lagi ya. Nah, berarti itu harus dirubah caranya gitu. Kalau kata si dokter mah, digoyang dulu makannya sedikit aja, agak ditambahin katanya, biar gitu ya, si lambungnya ini lagi kerja lagi gitu. Sip. Keren banget Teh Tika. Jadi teman-teman tadi udah dengar gitu ya rahasia Teh Tika. Yang jelas yang dibutuhkan tadi apa namanya konsistensi. Dan kalau tadi teman-teman dengerin bagaimana Teh Tika ngejalanin semuanya sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan, itu yang jadi merubah mindsetnya dan habitnya Teh Tika gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu mungkin jalan kaki nggak jalan kaki aja biasa aja ya, tapi sekarang kelihatannya Teh Tika jadi edik setiap hari edik. Bener banget. Padahal kalau dipikir-pikir dulu kan jalan kaki susah, tapi kalau dengan mau tadi entah gimana kita semua akan dipertemukan dengan caranya. Bener ya Teh? Betul. Oh iya, bisa dapat waktu untuk jalan di jam sekian. Iya. Akan ketah selama maunya. Jadi semuanya bisa diatur sih. Dulu tuh gini, makan tuh kan harus gak boleh digoreng. Boleh digoreng, tapi sekarang untung udah ada air fryer ya. Kalau dulu kan kukus lagi, rebus lagi, panggang lagi, bosen lama-lama. Gue tuh dulu ada momen-momen yang kalau orang makan di restoran, gue bawa bekal sendiri. Oh, keren Teh. Bawa bekal sendiri, terus kadang-kadang kan restorannya, Mas boleh nggak saya makan, karena saya kata dokter harus makan yang udah diiniin. Nggak boleh, gue melipir keluar dari restoran, makan dulu palingan 15 menit, balik lagi, ngumpul lagi. Maksudnya jangan juga diet ini membuat kita jadi kok kayaknya gue nggak bisa bergaul ya, nggak bisa kongkow, enggak juga gitu, bisa kok, masih bisa gitu. Keren banget Teh. Jadi teman-teman udah dengar ceritanya semua. Teh Tika bertemu dengan yang bisa membantu Teh Tika. Saya juga dengan cara masing-masing. Jadi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman sadari ya, rumusnya kalau ngomongin nurunin berat badan, tapi kan tujuan kita sehat. Sehat, betul. Nurunin berat badan tuh cuma satu sebenarnya, defisit kalori. Betul. Dan semua orang bisa tahu. Semua orang bisa cari, itu ada di kita kan sudah diperlengkapi dengan media untuk mencari informasi. Ada aplikasinya. Namun
juga. Betul, betul. Namun yang paling penting tadi satu teman-teman, pesan dari yang saya coba simpulkan gitu ya, maunya tadi dulu yang mesti ada. Maunya tadi yang mesti ada. Tadi Tehtika udah jelasin, Tehtika apa nggak kurang sibuk lagi teman-teman ya. Jadi kalau muncul dengan alasan-alasan, aduh, yang penting Tehtika tadi udah bantu jelasin juga kepada teman-teman, sesibuk apapun kalau punya mau tadi pasti ada caranya deh. Dan biarkan itu menjadi sebuah kebiasaan yang Betul. ya Teh, sehingga itu menjadi pola hidup yang sekarang Tehtika lakukan. Tentunya Iya. juga berdampak ke keluarga juga ya, semua Teh bener ya. Oh iya, pokoknya nggak usah berpikir, kalau misalnya olahraga harus nge-gym, enggak juga. Kalau olahraga harus lari, enggak. Ya, yang Henro bilang, kalau bisa jalan kaki ngapain harus lari Ah, gitu. bener. Jalan kaki aja. Tapi Teh, Udah mah ini murah juga. betul, Teh, bener nggak sih? Coba ada yang berpendapat seperti ini. Kita itu ya biasanya kalau dikasih cara yang mudah, nyarinya yang susah. Jadi susah. Suka nggak percaya? Cuma jalan doang bisa. Ada buktinya nih. Ketika ada Perdana, ada Om Hendro kemarin, Betul. bisa jalan aja. Jalan Itu kaki itu, apalagi jalan cepat ya, itu ya, lebih cepat membakar kalori dibandingkan lari. betul Gitu. Pak. Jadi teman-teman sudah dengar semua, kembali yang paling penting mau, dan itu juga kembali ke mindsetnya kita. Mungkin buat teman-teman yang selama ini sudah ikut program kesehatan dan apapun itu, terus muncul istilahnya yoyo, bisa jadi pada saat itu mindsetnya tadi belum teman-teman Ya, dapatkan. Penting betul. banget teman-teman. Gitu Teh. Teh Tika, thank you banget. Saya senang banget Sama-sama. bisa. Saya terus terang bersyukur, maksudnya beneran deh. Jadi di kala itu kan ada perubahan Teh Tika gitu ya. Terus kemudian Kemal juga sama. Terus saya bersyukur memang pada saat saya perubahannya itu Teh, kalau boleh cerita sedikit, itu pada saat pandemi gitu ya, pada saat putri saya yang kedua mau lahir. Nah, istri saya waktu itu bilang ke saya, "Pak, nanti kalau anak yang kedua lahir, nanti kan kamu gendong-gendong lari-lari, gimana kalau gemuk?" Angkat ya, Pak, ya. Terus bersyukur, saya bilang bersyukur juga. Memang ketemunya pada saat pandemi, sehingga dipaksakan waktu itu kita semua beraktivitas di rumah. Dengan momentum yang tepat gitu ya, saya lihat teman saya ada posting tuh Teh. Dulu grup berat juga. Saya sebut lah ya, namanya Alfred, teman kos saya tuh. Saat itu. Saya nanya, dia posting minumannya kopi sama apa namanya? Soda water Teh. Tulisannya cemilan gua sore ini. Saya kaget dong. But anyway, saya dipertemukan dengan teman-teman di satu komunitas yang juga mengajarkan hidup sehat, sama seperti kita. Poinnya adalah kita semua sama-sama sehat, dan saya yakin Teh Tiko juga sepakat, semua orang itu layak sehat kok dan bisa untuk sehat. Iya, harus. Dan tadi sempat di-mention sama Dana, lingkungan juga harus ikut support sama kita. Ya. Jadi apa ya, kasih tahu orang-orang terdekat kita gitu, bahwa kita tuh pengen hidup sehat, pengen sehat sampai nanti, sampai bisa ngelihat bisa ngawinin anak dan segala macem gitu ya. Jadinya mereka juga akan support insya Allah gitu, karena kalau kitanya berjuang sendiri juga, kalau orang-orang terdekat kita nggak support, susah juga sih sebetulnya. Dan itu juga ada satu tantangan tersendiri ya, ketika kita udah lagi ngatur makan kita diatur jumlahnya, mereka yang udahlah makan aja, biasa aja, nikmatin hidup dan segala macam. Gue pengen nikmatin hidupnya sampai nanti, nggak cuma sekarang doang gitu kan, gitu. Thank you banget Teh untuk Sami-sami. waktunya. Thank you sudah menginspirasi kami, saya juga tentunya. Satu Teh, ada pesan terakhir, mungkin pesan terakhir bukan Sal. Pesan buat teman-teman. Mati dong gua. Jangan. Pesan buat teman-teman, mungkin di wrap up gitu ya, pesan buat teman-teman yang mau hidup sehat. Boleh Teh, mangga, silakan. Oke, yang penting tadi benar, komitmen harus tetap ada kemauan gitu, dan itu harus kencang banget komitmennya, karena
orang banyak ya, bahkan kan dengan cara instan pun banyak, ada yang sedot lemak lah dan segala macamnya. Iya. Tapi percayalah kalau lu nggak menjalankan apa yang namanya jaga pola makan, mulai bergerak, olahraga, terus juga dengan istirahat yang cukup, yang namanya abis sedot lemak, abis suntak-suntik, abis operasi apapun, Iya. akan balik lagi gitu. Kayak kecuali duitnya banyak banget, operasi Nah, iya. terus gitu silakan. Amin, amin. Rezekinya banyak terus ya. Amin, amin gitu. Yang penting itu komitmen. eh, terus kalaupun memang ada apa ya, ada keberuntungan misalnya kita tuh, oh kita bisa dapetin perawatan dan segala macamnya gitu. Tetap harus diimbangi sama itu, sama jaga pola makan, istirahat yang cukup dan bergerak gitu. Oke Teh, Komit. siap. Thank you Teh sudah hadir di acara Sama-sama Dana. Rabu bercerita di hari Rabu katanya. Ya, saya juga berharap dengan apa namanya kegiatan kita ini, saya sih tetap mau membagikan kabar baik bahwa ternyata mudah kok sebenarnya teman-teman untuk mau hidup sehat gitu ya. Anyway, Iya. Teh, thank you Iya, Coach banget. Dana bagi-bagi resep makanan dong. Kadang-kadang suka bosan makanan kita gitu-gitu Oh, melulu. gitu ya. Boleh nanti kita berkontak-kontak Siap. gitu. Siap. Nanti kalau perlu kita bertemu dengan Iya senang dong. hati. Kita bertemu ya Teh. Pastinya. Oke. Sambil olahraga ya. Oh, boleh. Kita jangan atau mau maraton kata Teh Tika tadi. Aduh, Keren. nanti Marakarma dulu, sekarang mah belum maraton. Oke, thank you Teh Tika. Thank you teman-teman semua. Bye, dadah. Thank you ya. Sehat-sehat terus Teh. Ya kamu Bye-bye. pun ya, sehat dan bahagia. Ya. Penting. Salam buat keluarga Teh. Bye-bye. Bye-bye.